Shalom, salam sehat selalu, selamat berbahagia. Jumpa kembali dalam channel Paulus Rahel Ministry. Kali ini kita akan berjumpa dengan sebuah topik duri dalam daging. Satu hari ketika saya sedang bebenah, kok tangan saya terasa sakit dan gak nyaman. Ternyata ada serpihan kayu masuk ke dalam tangan saya dan rasanya gak nyaman sekali dan sakit sekali. Nah, pernah suatu peristiwa keponakan saya selesai latihan musik, dia harus kembali ke rumahnya yang ada di Batam. Ketika dalam perjalanan pulang, motornya diserempet dan dia ketarik beberapa meter dan serpihan daging di pahanya sempat tercecer dan akhirnya singkat cerita dia harus masuk ke sebuah rumah sakit dan harus mengalami operasi. Selesai operasi dia harus menjalani satu terapi untuk melatih pahanya agar digerak-gerakkan. Nah, setiap kali pahanya digerakkan dia teriak, sakit mami sakit. Tapi dokter mengatakan harus berlatih, paksa, jangan manja. Makin dilatih makin sakit. Ternyata akhirnya kondisi makin parah. Akhirnya diterbangkanlah ke Malaysia. Dan ketika di Malaysia ditangani oleh dokter, ternyata ketika diambil tindakan ronsen, apa yang terjadi saudara? Ada serpihan beling yang tertinggal di pahanya. Makanya dia menjerit kesakitan. Akhirnya mengalami pembedahan beberapa kali baru balik ke Batam. Nah saudara, yang membuat dia merasa nyeri dan tidak nyaman adalah beling yang tertinggal di daging pahanya. Nah saudara, yang namanya duri dalam dagang itu terasa sangat-sangat tidak enak. Nah kita umat manusia, seringkali Tuhan izinkan duri dalam daging dalam hidup kita supaya kita tetap berseru berharap kepada Tuhan. Kita akan buka di dalam 2 Korintus 2 ayat 17 yang mengatakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10 firman Tuhan katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Semua manusia suka atau tidak suka, pasti ada duri dalam daging dalam kehidupannya. Nah, ini mengisahkan tentang kisah Paulus ya, bagaimana satu hari Paulus diangkat Tuhan pada langit ketiga untuk menerima pernyataan Tuhan mengenai Injil dan kemuliaan yang akan diterima bagi orang percaya. Nah, pada waktu itu Rasul Paulus sudah hopeless karena banyak penganiayaan, didera, difitnah, dianiaya, dipenjara. Dia sudah hopeless. Makanya ketika dia dalam keadaan hopeless, Tuhan angkat dia naik pada langit ketiga. Ya, tingkat yang pertama adalah atmosfer yang mengitari bumi. Tingkat yang kedua ialah bintang-bintang, dan tingkat yang ketiga juga disebut Firdaus, di mana Allah bertahta bersama orang-orang percaya yang telah meninggal. Nah, disitulah Rasul Paulus menerima janji Tuhan tentang penginjilan. Disitulah juga kemuliaan yang akan diterima bagi orang yang setia kepadanya. Nah, dari situlah ya Rasul Paulus menjadi kuat. Karena mungkin penganiayaan, deraan dan sebagainya. Sehingga ada duri dalam daging Rasul Paulus. Kata duri itu berbicara mengenai kesakitan, kesukaran, penderitaan, penganiayaan yang terus-menerus terjadi dalam diri Paulus. Ya, penghinaan, kelemahan fisik.
Duri dalam daging Paulus tuh ada beberapa versi. Yang pertama berupa godaan. Yang kedua menghadapi musuh yang keras kepala. Yang ketiga penyakit kronis yang tidak kunjung sembuh. Ada yang mengatakan bahwa Rasul Paulus buta. Ada yang mengatakan bahwa Rasul Paulus sakit belekan. Dan dia dikatakan kamu doain orang sakit sembuh. Kamu doain orang mati bangkit. Lah kamu sakit sendiri, kamu gak didoakin gak bisa sembuh-sembuh. Jadi itu dalam duri dalam daging Rasul Paulus. Lalu ada yang bilang dia sakit malaria. Lalu migrain, kepala pusing, epilepsi. Telinganya menjadi budek. Karena apa? Sering mengalami penganiayaan sehingga dia hopeless. Sampai dia berdoa ya sampai 3 kali ya berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis mundur daripadaku. Tetapi jawab Yesus, cukup kasih karuniaku sampai di sini. Ya. Nah, ini duri dalam daging ini berbicara tentang rohani bagi diri sendiri. Ya. Saudara punya duri yang berbeda dengan duri saya. Setiap orang punya duri dalam daging. Ya, setiap orang punya salib masing-masing. Dan duri dan salib itu Tuhan izinkan supaya itu menjadi pelajaran rohani bagi diri kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita nggak kuat. Tapi ketika ada duri dalam daging, kita hadapi dengan enjoy, kita hadapi dengan santai, maka duri itu tidak menjadi sakit. Saya ingat kisah mutiara. Ya, kisah mutiara, induk mutiara berbicara dengan anak mutiara. Mama, aku sakit, aku perih. Iya nak, ada pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Ya, engkau santai, semakin engkau tegang, semakin engkau teriak, semakin engkau menangis, maka pasir yang menusuk-nusuk tubuhmu, yang merobek tubuhmu akan menambah melupai engkau. Jadi santai, tenangkan dirimu, jangan banyak bergerak, ya, nikmati. Memang sudah nasib kita untuk seperti ini. Jadi tenangkan dirimu. Jadi ketika mutiara itu tenang, akhirnya duri yang masuk, pasir yang masuk ke dalam tubuhnya tidak terasa sakit. Dan setiap gesekan-gesekan karena ombak, karena dia santai, tidak merasa sakit. Akhirnya setiap air mata kerang mutiara yang dikeluarkan menutupi bulir daripada pasir yang akhirnya menjadi mutiara. Nah saudara, kalau saudara terfokus pada duri dalam daging dalam hidupmu, kau bisa stres, main ayunan pakai leher. Karena semua orang pasti punya duri. Ya, nah duri dalam daging bisa terjadi karena kuasa roh jahat seperti Ayub. Ya, Ayub. Iblis lihat, Tuhan, tuh si Ayub tuh begini. Tuhan bilang, terserah lu mau apain, tapi jangan cabut nyawanya. Jadi kadang-kadang duri dalam daging itu terjadi dari kuasa kegelapan. Tuhan izinkan, namun ada batasan-batasan, yaitu tidak boleh ambil nyawanya. Ya, duri dalam daging untuk mencegah kita jangan jadi sombong. Seperti Rasul Paulus, bisa aja dia sombong. Tapi Tuhan izinkan duri dalam daging, sakit belekan, mah kronis, epilepsi, migrain. Tuhan izinkan supaya enggak sombong. Karena kalau manusia sempurna pasti sombong, enggak butuh Tuhan. Aku is the best. Tuhan enggak ada. Makanya Tuhan izinkan duri dalam daging, ya. Duri tidak akan dicabut dalam hidup kita. Dalam hidup saudara, duri enggak akan dicabut. Tapi Tuhan kasih senjata. Senjata perang kami bukannya dunia, tapi kuasanya. Nah, senjata kita bukan perang. Bukan ambil golok lalu kita perang, ambil bedil kita perang. Tapi senjata yang Tuhan berikan adalah kasih karunia ilahi. Jadi hari ini mungkin kau punya duri dalam daging. Dan duri dalam daging yang merongrong hidupmu adalah mungkin suamimu. Pengangguran. Suka main tinju di atas wajah saudara, selingkuh, judi, ya, merongrong, mabuk. Nah, Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Ketika aku lemah, di situ aku menjadi kuat. Ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Duri dalam daging siap, anakmu narkoba, kuliah nggak lulus. Ya, santai aja lagi, nikmati aja lagi, doakan. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Apapun duri-duri yang terjadi, Tuhan tidak akan cabut.
Tapi Tuhan akan berikan senjata ilahi yang akan menguatkan engkau untuk menghadapi duri dalam daging hidupmu. Selamat menikmati duri dalam daging, dan Tuhan punya berikan senjata pamungkas yang bernama yaitu kasih karunia ilahi. Amin. Taruh tanganmu di dada. Apa yang menjadi duri dalam dagingmu? Apa yang menjadi kelemahan, di situ engkau akan menjadi kuat. Semakin banyak duri, semakin banyak mujizat yang Tuhan berikan kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan kepada setiap permisa apapun duri dalam daging yang terjadi dalam hidup mereka, sehingga mereka merasa tak sanggup lagi menerima semuanya. Tapi kami percaya ada senjata pamungkas yang engkau berikan kepada mereka, yaitu kasih ilahi. Kami percaya bersama Yesus mereka pasti kuat. Bersama Yesus duri itu tidak menjadi sakit, tapi duri itu akan membuat kami menjadi manusia-manusia mental baja yang siap mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Terima kasih Bapak, bersama Yesus kami cakap, bersama Yesus kami kuat menanggungnya, karena ada senjata pamungkas yaitu kasih karunia ilahi. Dalam nama Yesus kami berdoa.